Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita memasuki soal nomor 206. Apakah Roh Kudus disebutkan di dalam Perjanjian Lama? Ya, setiap kali kita membaca Roh Allah di dalam Perjanjian Lama, ini adalah acuan atau menunjuk kepada Roh Kudus. Ia belum digambarkan di sana sebagai pribadi ilahi. 207. Apakah Roh Kudus juga aktif pada masa Perjanjian Lama? Iya, kitab suci menyebutkan aktivitas Roh Kudus pada banyak kesempatan. Roh Kudus mengilhami manusia sehingga mereka dapat bertindak sebagai perkakas-perkakas sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya, Roh Kudus aktif di dalam diri nabi-nabi Perjanjian Lama dan juga berbicara melalui mereka. Melalui Roh Kudus, janji-janji mengenai kedatangan Mesias ini terus dibawa dan dikumandangkan. 208. Apakah Roh Kudus juga diberikan sebagai suatu karunia pada masa Perjanjian Lama? Tidak. Roh Kudus hanya memenuhi manusia secara sementara di masa Perjanjian Lama. Ini hanya mungkin bagi manusia untuk menerima Roh Kudus sebagai suatu karunia sakramental setelah kematian kurban Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang kekasih, seringkali tuduhan-tuduhan diarahkan kepada orang Kristen dengan mengatakan bahwa Roh Kudus ini mulai ada hanya atau baru saat Pentakosta. Sehingga dengan demikian mereka juga menganggap bahwa Allah Tritunggal itu baru ada pada masa setelah para rasul. Dalam hal ini, kita tidak perlu menyalahkan siapapun atau bahkan berbalik menyerang orang-orang yang tidak mengerti. Melainkan kita jadikan suatu dorongan untuk kita lebih tekun belajar tentang Allah. Karena sesungguhnya bahkan sejak kekekalan Roh Kudus itu ada. Ia menyatu dengan Allah. Pada masa Perjanjian Lama ini sering juga disebutkan sebagai Roh Allah. Ia bekerja melalui hambanya sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tentukan. Misalnya melalui nabi-nabi yang juga membawa pesan khusus tentang akan datangnya Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu perbedaan dalam aktivitas Roh Kudus masa Perjanjian Lama dengan masa Perjanjian Baru. Pada masa Perjanjian Lama, karunia Roh Kudus hanya diberikan kepada orang terpilih untuk sementara waktu saja sesuai dengan masa tugasnya. Namun, melalui kurban Sang Putra Allah, kini manusia yang telah didamaikan dengan Allah dapat mengalami penyertaan Roh Kudus dengan karunia khusus, yaitu karunia Roh Kudus sebagai sebuah sakramen. Yang demikian ini hanya mungkin dialami jika orang mau menerima para rasul yang diutus sendiri oleh Tuhan Yesus untuk menyalurkannya sesuai dengan amanat agung yang mereka terima. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah dasar kita
untuk kita menjadi percaya kepada para rasul, karena mereka mendapatkan tugas secara langsung dari Tuhan Yesus Kristus untuk bekerja bukan hanya dalam kurun waktu tertentu, melainkan sampai kepada akhir zaman. Secara jelas dikatakan di sana, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sehingga para rasul ini senantiasa aktif sepanjang masa, sepanjang waktu yang Tuhan tentukan, sampai dengan nanti Tuhan Yesus datang untuk mengajarkan Injil, untuk mengampuni dosa-dosa di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga untuk mengaruniakan sakramen-sakramen. Berbahagialah mereka yang menjadi percaya, dan oleh karena kepercayaannya mereka akan dapat mengalami kelepasan bersama-sama dengan Kristus masuk dalam pesta pernikahan Sang Anak Domba. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa, amin.